Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Golongan yang menyerupai, menyamai golongan mereka untuk mengungkapkan hal tersebut, kita harus memahami secara rinci hal-hal yang di luar paham golongan atau agama lain dalam pengertian tata bahasanya dan memahami kesamaannya di mana dan perbedaannya di mana. Karena semua nabi satu agama, satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridhonya Tuhan pencipta. Semua dalil yang dilakukan baginda Nabi dari nabi lain yang menjadi rukun Islam yang kelima itu menunjukkan bahwa agama itu hanya satu agama, semuanya dari Tuhan pencipta. Semua dalil bila salah iman Islam disebut kafir, dan pastinya ada yang diselisihi atau diingkari ayat dalam kitab sucinya. Kalau itu ada di kitab suci, bila tidak ada berarti ajaran tauhidnya, nabinya diselisihinya. Masing-masing nabi diutus di zamannya masing-masing dan bangsa atau bahasanya ada perbedaan cara penyampaiannya. Tujuannya sama akan tetapi nama atau tata bahasa penyebutannya berbeda. Manusia dilahirkan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenalnya, akan tetapi kita sebagai selain agama alergi saling mengkafirkan, dan bahasanya kalau tidak sama persis dengan dari sumbernya dipahami tersesat. Bagi yang mengenal diri atau yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, di agama tetangga pun diajarkannya, cuma cara penyebutannya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Setiap nabi mempunyai pandangan yang berbeda-beda, walau sama-sama benar dan lurus tujuannya. Kalau di Jawa yang dulunya berpedoman pada kapitayan dari nenek moyangnya, tauhidnya mempunyai pondasi zatnya Tuhan pencipta. Semua dalil tan kenokinoyo opo atau zatnya tidak dapat disamakan dengan apapun atau dengan semua makhluknya. Diri manusia kalau di Jawa disebut dengan saudara papat limo pancer. Saudara papat itu gambaran kejadian jasad dari 4 unsur: api, angin, air, dan tanah. Sedangkan limo pancer itu rohani atau rohnya manusia. Kalau di istilah dewa dewi itu berawal dari lingga yoni. Yang pertama ada Mahadewa, lalu Dewa Brahman atau dewa yang berkepala 4. Itu gambaran jasmani atau jasad. Rohani atau rohnya calon bayi yang akan dilahirkan ibunya atau kedua orang tuanya disebut lingga yoni. Dari manusia, diri manusia itu disebut jagat kecil dan jagat dewa batara yang mempunyai sifat yang baik dan jelek, bolo kiwa dan bolo tengen, atau jalan atau tantra kanan dan kiri. Saudara papat
Dewa Dewi itu gambaran karakter dari 4 unsur. Kalau digambarkan seperti pewarna flinter dapat menjadi sejuta warna atau karakternya diri umat manusia yang dibekali 4 nafsu, dan setiap diri satu peranan bahkan mungkin dapat berubah-ubah dalam situasi yang merubah hal tersebut dari kecil menjadi remaja, lalu menjadi dewasa, dan keilmuannya dan lingkungannya yang berpotensi merubah atau mengubah cara sudut pandang sesuatu hal yang pasti iman wilayahnya rohani atau limo pancernya atau dewa yang berkepala 4-nya yang disebut dewa Brahman. Mungkin kalau di agama tetangga disebut Yesus. Semuanya itu gambaran roh manusia yang ingin selalu sujud menghadap kepadanya, itu pun setelah terbuka tirai penghijabnya, dan itu wajib diilmuinya. Yang ingkar dengan seruan ayat pasti salah iman Islamnya. Dari zaman anak Adam sampai ke umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, kesalahan iman Islamnya mereka beranggapan bahwa roh-roh dianggap sama dengan Tuhan, entah rohnya nabinya, entah roh tokoh yang dipatungkan atau rohnya sendiri. Hukum menggambar diharamkan karena hal tersebut bila menyangka, membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun itu yang disebut musyrik hati. Hukum menggambar diharamkan karena hal tersebut bila menyangka, membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun itu diharamkan atau disebut melukis Tuhannya atau mengingkari seruan ayat Al-Quran. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Yang demikian para penyembah berhala yang ada di dalam hati pikirannya sendiri, atau juga memperhalakan dirinya sendiri. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalam.